Di PT Berkah Alam Nusantara terdapat dua produksi yaitu IEBA dan UKOT. Pertama, kita akan membahas produksi IEBA. Awal mulanya, barang atau simplisia akan masuk melalui pintu khusus barang, lalu diterima dan ditimbang terlebih dahulu untuk disamakan dengan pesanan. Dan semua barang dimasukkan ke ruang karantina, bahan baku, bahan awal, dan bahan pengemasan. Baik teman-teman, sebelum proses produksi dimulai, setiap bahan ini akan diberikan label produksi terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memberikan identitas bahan, nomor batch, serta tanggal atau cek statusnya. Dengan label ini lebih teratur dan memudahkan penelusuran kesalahan atau adanya kontaminasi, dan juga memudahkan operator dalam membuat formulasi lebih tepat. Ketika sudah diperiksa dan dibenarkan, proses produksi ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi teman-teman, ada 5 label. Yang pertama yaitu label penimbangan, kedua label karantina, ketiga label sampel telah diambil yang ditempel oleh bagian QC. Jika sudah lolos, dilaporkan ke bagian QE atau bagian pemastian mutu untuk diloloskan. Dan terakhir, label identitas produk yang biasanya dilabeli oleh bagian gudang. Setelah proses karantina, bahan dimasukkan melalui passbox menuju ruang bahan mentah basah. Di sini, selain ada simplisia tanaman, ada juga hewani, contohnya cacing, tetapi tidak bisa disimpan lama karena bau amis. Lalu ikan gabus yang langsung diproses. Kalaupun bersisa, masih aman disimpan kembali karena ada freezer. Selanjutnya ada gudang bahan kemas, terbagi menjadi 2 wilayah yaitu UKOT dan IEBA. Untuk IEBA, karena biasanya ekstrak cair jadi menggunakan jerigen 5 liter dan 1 liter. Lalu aluminium foil 5 kilo dan 1 kilo, juga dus 20 kilo dan 10 kilo. Jadi hanya ada 3 kemasannya. Ini gudang bahan mentah simplisia. Di sini kebanyakan serbuk, jadi lebih mudah langsung diproses ke bagian produksi dan siap diekstraksi. Bahan mentah dan bahan kering disimpan terpisah karena sudah peraturannya. Bahan basah langsung diproduksi, sedangkan bahan kering dapat disimpan sampai 1 tahun dalam suhu ruang. Setelah itu, masuk ke proses pencucian dan perajangan. Selanjutnya, bahan dikeringkan oleh oven, dilanjut proses penggilingan dan pengayakan. Yang terakhir, semua bahan dimaserasi. Semua proses tahapan tersebut dilakukan untuk menjaga mutu dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Setelah semua proses selesai, maka produk akan disimpan di gudang produk jadi dan siap didistribusikan. Selanjutnya, kami mengunjungi bagian produksi UKOT yang terdiri atas ruang mixing, ruang pengisian kapsul dan serbuk, serta ruang pengemasan. Pada proses pengisian kapsul, perusahaan telah menggunakan teknologi yang lebih canggih, sehingga serbuk tidak perlu dimasukkan ke dalam kapsul secara manual satu persatu. Setelah proses produksi selesai, kapsul yang dihasilkan akan memasuki tahap pengemasan. Proses pengemasan produk masih dilakukan secara manual oleh tenaga kerja. Setelah semua produk selesai dikemas, produk akan disimpan di gudang penyimpanan produk jadi sebelum didistribusikan.